Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesedihan, dengan kepedihan. Sesedih kita mendengar berita tentang Lamine Yamal ya yang mengalami cedera di bagian ankle, dan Lamine Yamal harus absen selama 3 atau 4 minggu ya. Mudah-mudahan ini bukan cedera yang serius, yang berkelanjutan juga. Karena apa? Lamine Yamal adalah, selain dia adalah pemain Barcelona, Lamine Yamal ini juga adalah aset sepak bola untuk mungkin beberapa dekade, beberapa caturulan ke depan, beberapa dasawarsa ke depan, atau beberapa abad ya, abad ini. Jadi hilangnya Ronaldo dan Neymar, kalau Messi nggak dihitung, Messi terlalu god, ya kan? Hilangnya era Ronaldo, hilangnya era Neymar, hilangnya era Gareth Bale, Hazard. Sekarang muncul lagi Lamine Yamal yang mungkin ya dia bisa mendekati Lionel Messi. Jadi kalau gua berpikir ya, mungkin orang-orang berpikir Ronaldo lah yang mendekati Messi. Tapi kalau dari usia muda, harusnya Lamine Yamal lah yang bisa mendekati Messi, karena jauh ternyata Ronaldo dan Messi gitu. Gapnya terlalu jauh. Dari muda Messi udah Olimpiade, udah berprestasi dari kecil, sampai di usia yang nggak cukup muda, akhirnya dia mendapatkan semua yang dia ingin dapatkan, dan impian dari pesepak bola ada di Messi semua. Nah, Lamine Yamal dari kecil udah mulai nih ya, 17 tahun udah di cover 3 orang tuh udah lumayan tuh. Udah dijagain 3 orang tuh udah nggak masuk akal harusnya. Lamine Yamal 17 tahun udah menjadi pemain muda terbaik di Euro. Lamine Yamal udah mendapat Copa Trophy, Lamine Yamal sudah mendapat Golden Boy. Ya. Jadi Lamine Yamal juga udah dapat Euro, yang notabene adalah Euro ya kompetisi level dunia, tapi memang bagian Eropa. Nah, tapi gue nggak mau narik terlalu jauh. Sebelum gue bahas Barcelona yang kehilangan Lamine Yamal, dan harus ngapain Barcelona nih ya? Apakah nyerah aja, atau atau ada pembelian mendadak nanti di bursa transfer Januari musim dingin? eh Absen-absen dulu buat teman-teman yang lagi nonton Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kebahagiaan ya, yang dari Indonesia, dari Sabang sampai Maroke, di mana aja kalian berada, yang lagi kerja di luar negeri, semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit, yang ada penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Dan kita akan bahas Lamine Yamal cedera 3 sampai 4 minggu. Nanti gue juga bakal bacain komen-komen di YouTube gue ya tentang Barcelona lawan Leganes. Lamine Yamal merupakan bukan lagi pemain yang penting, tapi Lamine Yamal adalah pemain yang sangat penting untuk Barcelona. Dia bukan menjadi tulang punggung doang buat Barcelona, tapi dia menjadi tulang iga, tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki, tulang ekor. Lamine Yamal lah yang menggerakkan Barcelona. Pemain 17 tahun ya, yang menjadi sorotan, yang udah mendapatkan beberapa prestasi, trofi individu. Dia adalah aset buat sepak bola. Ya, cederanya Lamine Yamal ini sebenarnya sudah dirasakan di menit 15 ketika lawan Leganes. Ada satu tackle yang kalau lu lihat replaynya secara tayangan diperlambat, itu memang ada kaki yang nekuk. Ini emang bahaya. Mudah-mudahan bukan ankle yang sangat parah, atau mudah-mudahan bukan bukan terkena ACL. Ya, bukan terkena ACL. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan jauh dari yang namanya Ansu Fati. Mudah-mudahan jauh dari yang namanya cedera kambuh-kambuhan. Ya, Lamine Yamal pernah cedera, tapi di bulan ke-6 kalau nggak salah ya. Tapi dia udah bisa main lagi dan gendong Barcelona. Ini adalah kerugian yang besar bagi Barcelona. Sangat kerugian. Yang pertama adalah Barcelona sejauh ini dia kekurangan flank. Ya, Rapinya bisa main di situ, tapi kalau Rapinya main di situ, sebelah kiri siapa? Balde mau jadi ada dua.
Balde kan, yang lain pemain Barcelona ngelawan musuh, Balde lawannya diri sendiri. Nggak bisa ya. Jadi harus ada opsi nanti. Yang pertama, Barcelona kekurangan flank, yang jelas sangat kehilangan Lamine Yamal. Bukan cuma kehilangan pemain, tapi kehilangan tulang punggung. Karena lu lihat siapa yang punya killer pass, Lamine Yamal. Yang bisa passing, Lamine Yamal. Yang ngumpanin Lewandowski, Olmo, Rapinya, Lamine Yamal. Trivela dari Lamine Yamal. Ya. Yang nge-create chance, yang berani duel lewatin 1, 2, 3 pemain, Lamine Yamal. Yang mau counter attack, Lamine Yamal. Ya, ini udah mirip-mirip nih sama Messi nih. Kalau Lamine Yamal nggak bisa cetak gol, dia bisa buat assist. Kalau dia nggak bisa buat assist, dia bisa pre-assist. Dia nggak bisa pre-assist, dia bisa nge-create chance. Dia nggak create chance, dia bisa delay bola di tengah kalau lagi dibutuhkan. Nah, bayangin ada Lamine Yamal aja kadang masih susah ketika Barcelona bertemu dengan tim defense. Gimana kalau nggak ada Lamine Yamal? Balde mau taruh di situ biar ngoper ke penonton. Ya. Balde kalau main di Tarkam itu passingnya salah-salah mulu, ngerepotin anak gawang itu. Kalau main Tarkamnya di pinggir kali ya bola nyemplung mulu sama Balde. Yang pertama, Barcelona selain kehilangan satu pemain selama 4 minggu, mudah-mudahan 4 minggu dan 4 minggu bisa sembuh. Barcelona kehilangan tulang punggung, tulang rusuk, tulang iga, tulang kaki, tulang tangan. Lamine Yamal nggak ada. Kalau lu nonton video gue sebelum-sebelumnya, lu pasti inget kata-kata gue. Kalau ada orang yang mencederai Lamine Yamal atau Kubarsi, gue akan benci sama orang itu. Memang dari tackle, ya baik disengaja maupun tidak disengaja. Cuma, ya main bola memang pasti ada benturan. Cuma kenapa Lamine Yamal? Kenapa Lamine Yamal? De Jong nggak apa-apa deh. Balde nggak apa-apa deh. Biar kata Balde penggantinya Gerard Martin, kalau nggak staffnya aja suruh masuk, kayaknya lebih bisa passing staff di Montjuic Stadium daripada Balde. Kenapa Lamine Yamal? Ini gara-gara diforsir, ini gara-gara nggak dirotasi, enggak. Tapi emang takdir. Gue nggak berharap apa-apa, kena karma udah, yang nyengkat itu udah kena karma. Main kan keras tuh Leganes. Fermin Lopez giginya patah. Ya, Rapinya dijorokin, Lewandowski didengkek di belakang. Si siapa lagi tuh? Eric Garcia tulang iganya digedor. Rapinya udah tadi, Olmo lek-lekannya disikut. Banyak tuh. Si siapa lagi? Casedo digedik-gedik di tengah. Banyak. Lamine Yamal menjadi korban. Aduh, sedih banget gua. Nah, semoga Lamine Yamal bisa sembuh sesuai prediksi dokter yang udah rilis bahwa antara 3 sampai 4 minggu. Karena apa? Ini lawan Atletico Madrid. Ya. Di Januari masih ada Benfica. Yang mana Benfica nih? Gue gedek banget, gue sebel banget, gue masih memiliki penasaran, bahkan rasa dendam dikala ketemu Benfica dan Paris Saint-Germain. Ya, di Liga Champions masih ada Benfica. Walaupun peluang untuk lolos 16 besar Barcelona itu besar banget karena dia peringkat 2. Ya, cuman yang sangat disayangkan nih, kita lawan tim papan bawah, peringkat 15 ke bawah, itu sulitnya bukan main. Ya, kalau sampai kalah ketemu Atletico Madrid, hancur sehancur-hancurnya mental. Justru sebelum akhir tahun dia kalah sama Atletico Madrid, nggak ada solusi atau nggak ada plan A, B, C dari Hansi Flick. Hansi Flick udah boleh main belum tuh ya? Nah, maka dari itu gue yakin niscaya mental pemain Barcelona masih langsung drop. Itu udah makin sebel tuh ya, kita susah menang lawan tim kecil, lawan tim yang lagi bersaing memperebutkan posisi puncak, kalah juga, selesai ini Barcelona
bakal kehilangan poin. Berasa banget nggak ada Lamine Yamal, bener, berasa banget. Lamine Yamal udah ada di momen yang kalau Lamine Yamal nggak ada di lapangan, kayak ada yang kurang di Barcelona. Itu bahaya juga sebenarnya itu. Itu yang terjadi di Barcelona. Karena apa? Lamine Yamal sejauh ini sudah mengumpulkan 11 assist. Assist di Liga Champions, baik di La Liga. Ya. Yang tadi gue bilang, kalau dia nggak bisa golin ngapain? Dia assist. Dia assist. Kalau mau dia egois bisa gocek, nyuting sendiri. Walaupun emang lebih capek, cuma ya kalau ada temen yang probabilitas untuk cetak golnya tinggi, kenapa nggak dioper? Itu ya yang pertama. Jadi Lamine Yamal 3-4 pekan absen. Ada Atletico Madrid yang pasti nggak ada Lamine Yamal. Ada Benfica ya, dan di 22 Januari ya kalau nggak salah itu ada lawan Athletic Club. Itu pergelaran super Spanyol ya. Jadi 4 besar dari La Liga itu mainnya di Qatar apa di Saudi gitu, gue lupa. Tapi yang jelas itu tanggal 22. Mudah-mudahan kalau emang mau cari trofi cepet ya Super Copa Spanyol. Ya, tapi kalau mau jangka panjang lawan dari nggak apa-apa nggak main lawan Benfica karena udah lolos tuh skemanya ya Barcelona, dan kita masih ada lawan Valencia di awal-awal yang mana gue lebih serem Barcelona ketemu peringkat 20, peringkat 19, peringkat 17, peringkat 15. Jadi buat Lamine Yamal cepat sembuh, mudah-mudahan nggak panjang banget cederanya, dan buat Hansi Flick segera menemukan formula. Gue belum tahu juga nih. Coba guys kalian komen apa aja, gimana caranya menanggulangi flank kanan hilang, flank kiri nggak ada nih. Ya masih ada Rapinya, siapa kira-kira, apa Pablo Torre, apa Pau Victor, gue nggak tahu, atau jangan-jangan Szczęsny lagi ganti Lamine Yamal gara-gara nggak dimainin jadi kiper. Szczęsny Hansi Flick. Ya kira-kira seperti itu. Dan gue mau bacain beberapa komen yang udah komentar di kolom komentar YouTube gue ini tentang Barcelona, Hansi Flick menyerah. Nah, ini kita lihat. Terima kasih yang udah komen-komen ya. Ini ada dari komen yang pertama, ada dari mana nih? Oh, dari Badra dibilang, gue khawatir Hansi Flick bakal kayak Xavi. Waktu awal Barcelona menang. Awal-awal doang bagus banget. Pas tengah-tengah biasa aja, bahkan banyak jeleknya. Wah, ada lagi nih dari fans Atleti. Gue yakin sih musim ini Atletico yang angkat trofi. Wih, Aupa Atleti. Itu dari Jum Brazian. Terus ini lucu banget nih dari Ndengok. Dia bilang gini, ngendok. Nah, dia bilang, padahal pemain Leganes itu pemain bulu tangkis semua, kok bisa-bisa ya kalah lawan peringkat 17, jadi naik deh ke 15 ya. Terus gini, ada yang bilang lagi ini dari Dimas bilang, ngakak banget sumpah ngeliat Bang Afif Safi ngomel-ngomel bro. Emang jadinya lucu, cuma sebenarnya gue gak mau ngomel-ngomel, gedek, nontonnya gedek, bener jam 3 lagi, Senin lagi kan. Ampun dah tuh. Ada lagi yang bilang Afif Zami, wah gue kira Afif Safi. Dia bilang, iya bener bang, buntung di sebelah kiri. Gue juga kesel sama Balde, passing mentok, crossing gak nyampe, kadang kedeketan, kadang kejauhan, gak pernah puas. Lari doang lurus, sekalinya belok, kerebut. Lucu. Bang Yamal cedera tadi 3 jam lalu, dari Hanif. Terus juga ada, dan kabar buruknya Yamal cedera ligamen. Memang sudah kuduga pas dia kena benturan keras, harusnya diganti sebelum jeda babak. Ya, dia karena udah kasih kode tangannya untuk minta diganti, tapi mengagetkan babak kedua tetap dimainkan, emang terlihat dipaksakan dan hasilnya tetap kalah lagi. Ya gue bilang kalau emang udah buntu Barcelona tuh kan kalah dari menit ketika kebobolan, nggak usah datang aja. Emang babak kedua nggak apa-apa kalah 3-0 kok, poinnya juga sama, nggak dapat poin. Dari siapa nih? Banu Prabowo, wah Pak Presiden nih. Si Balde udah nggak bisa main di Barca, ini beberapa musim aja masih aja kayak gitu settingannya. Berharap saja Alphonso Davies ke Barcelona. Wah lumayan lah kalau ada Alphonso Davies. Barcelona bingung bang, lawan mainnya bertahan, harus ada pemain sayap yang skillful dan shoot akurat, harus ada pemain jadi pembeda. Ya itu gue sepakat banget, makanya kita lihat ya Januari kalau ada flank yang datang oke, ya kalau nggak dapet gelandang udah banyak.
mending flank dicari, flank kiri ya. Doku lah ya kalau mau, Nico William. Tapi untuk yang shoot jarak jauh ya gelandangnya sih kayak Olmo punya shoot jarak jauh, cuma kesempatannya sama lagi apes aja dia. Pedri boleh dijajal lah latihan buat shoot jarak jauh biar mental-mental di flex skrimik bisa jadi gol di saat jadi dari kemelut. Gitu aja teman-teman, terima kasih udah menyaksikan breaking news tentang Yamal cedera. Bagaimana pendapat Karbolmania tentang Barcelona yang akan ditinggal Lamine Yamal selama 3 atau 4 minggu. Mudah-mudahan 3 minggu sembuh, minggu keempat udah bisa main, karena akan berhadapan dengan ada Valencia, ada Athletic Club di Super Spanyol, ada juga Benfica dan Atalanta, oke? Dan ini gue sebel sebenarnya sama format Liga Champions sekarang gitu. Harusnya ada tim yang udah 3 kali kalah tuh udah pasti nggak lolos gitu kan. 3 kali kalah atau 1 kali seri itu harusnya udah pasti nggak lolos, tapi gara-gara formatnya beda jadi lolos juga gitu. Dan buat apa ntar ada pertandingan lagi buat Arsenal, buat Liverpool, Inter, Barcelona kalau dia udah pasti lolos? Kayak buat apa gitu, buat iklan doang, kesian pemain-pemain. Oke, gitu aja. Silakan di komen tentang Lamine Yamal. Kita doakan semoga Lamine Yamal sembuh tepat waktu dan bukan cedera yang serius dan cedera yang berkelanjutan. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola episode selanjutnya. Vamos!